Kabar menarik baru saja dirilis oleh PT PAL yang menunjukkan konfigurasi final dari kapal Frigat Merah Putih yang sedang dibangun. Frigat Merah Putih yang dibangun oleh PT PAL menjadi salah satu proyek strategis dalam upaya modernisasi armada TNI Angkatan Laut. Kapal ini mengadopsi banyak teknologi dari Turki, khususnya buatan Aselsan dan juga Roketsan yang menjadikannya frigat dengan sistem pertahanan canggih di kawasan. Salah satu fitur utamanya adalah TDS atau Torpedo Defense System yang bisa memberikan perlindungan aktif terhadap ancaman bawah air. Selain itu, kapal dilengkapi dengan HM sonar untuk deteksi kapal selam serta decoy 8x6 launcher yang terpasang di bagian depan kapal dan juga belakang. Dalam aspek radar dan juga sensor, Frigat Merah Putih mengusung berbagai teknologi dari Aselsan. Kapal ini akan dilengkapi dengan multifunction radar, 3D surveillance radar, dan helo control radar yang bisa memastikan deteksi dan pengendalian wahana udara secara optimal. Keberadaan radar ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran situasional dan efektivitas dalam peperangan udara dan permukaan. Namun, kritik sebenarnya sudah muncul terkait multifunction radar Metehan yang digunakan, karena radar ini belum banyak dioperasikan secara luas bahkan oleh Angkatan Laut Turki sendiri. Tentu, pemilihan radar ini menimbulkan kekhawatiran akan kehandalan dan juga kesiapan operasionalnya. Salah satu keunggulan utama Frigat Merah Putih adalah sistem Vertical Launch System Universal Midlast dari Roketsan yang berjumlah hingga 64 VLS. Vertical Launch System sebanyak ini dapat menampung berbagai jenis rudal, mulai dari rudal permukaan ke permukaan, rudal pertahanan udara jarak pendek, hingga rudal pertahanan udara jarak jauh. Keberadaan sistem ini tentu mampu memberikan fleksibilitas dalam menghadapi berbagai ancaman udara, menjadikan Frigat Merah Putih sebagai salah satu kapal perang dengan daya tembak yang signifikan di kawasan. Command Information Center atau CIC pada Frigat Merah Putih akan dibuat dan diurus oleh Havelsan, perusahaan asal Turki yang juga menangani banyak sistem manajemen tempur untuk kapal perang Turki sendiri. Dengan kehadiran CIC yang dikembangkan secara khusus, diharapkan integrasi antara berbagai sensor, sistem senjata, dan radar dapat berjalan dengan efisien. CIC memiliki peran sentral dalam mengordinasikan taktik tempur, deteksi ancaman, serta eksekusi serangan dan pertahanan dalam berbagai skenario peperangan. Selain teknologi dari Turki, Frigat Merah Putih juga menggunakan beberapa sistem dari Leonardo Italia. Ini termasuk sistem identifikasi kawan atau lapan atau IFF, 2 peluncur torpedo anti-submarine warfare berkonfigurasi 2x3, serta meriam utama kaliber 76 mm. Ditambah lagi, kapal ini dilengkapi dengan 2 auxiliary gun berkaliber 12,7 mm untuk pertahanan udara jarak dekat. Kehadiran sistem buatan Italia ini memberikan kombinasi antara teknologi Turki dan Eropa dalam desain frigat ini. Untuk sistem Close-in Weapon System atau CIWS, kapal Frigat Merah Putih akan mengadopsi CIWS berkaliber 35 mm buatan Rheinmetall yang dikenal memiliki tingkat akurasi tinggi dalam menghadapi ancaman udara seperti rudal anti kapal dan juga pesawat tak berawak. Sistem CIWS ini menjadi lapisan pertahanan terakhir kapal terhadap serangan udara mendadak yang memungkinkan perlindungan lebih baik dalam pertempuran jarak dekat. Dalam aspek peperangan elektronik, Frigat Merah Putih akan mengandalkan sistem Radar Electronic Support Missiles atau RACM dan Radar Electronic Countermeasures atau RACM dari Elettronica, perusahaan asal Italia. Teknologi ini memungkinkan kapal mendeteksi dan mengganggu sinyal radar lawan, memberikan keuntungan dalam perang elektronik, dan meningkatkan survivabilitas kapal dalam medan tempur yang kompleks. Konfigurasi akhir Frigat Merah Putih memang belum sepenuhnya dipastikan, tetapi sudah ada beberapa kritik yang berkembang terkait pemilihan teknologi yang digunakan. Salah satu perhatian utama adalah multifunction radar Metehan yang belum mendapatkan banyak rekam jejak operasional yang luas. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa Frigat Merah Putih bisa jadi semacam dalam tanda kutip kelinci percobaan bagi teknologi baru Turki yang sebenarnya belum teruji secara luas. Meskipun ada kekhawatiran tersebut, Turki sendiri telah menunjukkan perkembangan pesat dalam industri pertahanan maritimnya. Aselsan dan Roketsan telah berhasil mengembangkan berbagai teknologi canggih yang digunakan oleh Angkatan Laut Turki saat ini. Oleh karena itu, adopsi teknologi dari Turki dalam Frigat Merah Putih masih memiliki potensi besar dalam meningkatkan kemampuan operasional kapal ini di masa depan. Di sisi lain,
penggabungan teknologi dari berbagai negara seperti Turki dan juga Italia dalam satu platform juga menimbulkan tantangan tersendiri dalam hal integrasi sistem. Sistem manajemen tempur harus mampu menghubungkan semua sensor, radar, senjata, dan sistem perang elektronik agar dapat beroperasi secara efektif dan tidak mengalami kendala kompatibilitas. Keputusan untuk menggunakan teknologi dari berbagai negara ini juga sebenarnya membawa keuntungan tersendiri bagi Indonesia. PT PAL tentu dapat memperoleh transfer teknologi dari berbagai mitra yang nantinya bisa diterapkan dalam proyek kapal perang masa depan. Hal ini tentu sejalan dengan visi pemerintah untuk meningkatkan kemandirian industri pertahanan nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap impor alutsista. Secara keseluruhan, Fregat Merah Putih merupakan langkah maju bagi industri pertahanan maritim Indonesia. Dengan kombinasi senjata yang canggih, radar modern, serta sistem peperangan elektronik mutakhir, kapal ini berpotensi menjadi salah satu fregat paling mumpuni di Asia Tenggara. Namun tantangan dalam integrasi teknologi serta pengujian operasional tetap menjadi faktor yang perlu diperhatikan dalam tahap penyelesaian proyek ini. Apalagi beberapa persenjataan masuk dalam daftar FFBNW atau Forfeited But Not With. Dalam konfigurasi 64 unit VLS, Fregat Merah Putih sebenarnya lebih menyerupai kapal perusak atau destroyer yang menyamar sebagai fregat. Jumlah VLS ini sebanding dengan kapal perusak tipe 052 buatan Cina yang juga mengusung 64 peluncur vertikal. Dengan daya tembak sebesar itu, Fregat Merah Putih memiliki kemampuan yang jauh melebihi standar fregat pada umumnya dan dapat beroperasi layaknya kapal perusak dalam berbagai skenario peperangan. Tentu saja, ini bisa terjadi dengan catatan jika semua vertical launch system diisi persenjataan dan tidak berangkat dalam keadaan kopongan. Nah, bagaimana menurut kalian tentang konfigurasi kapal Fregat Merah Putih yang baru saja dirilis oleh PT PAL ini? Penasaran sekali dengan pendapat kalian? Jadi jangan lupa untuk komentar di bawah.